Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Irfan Emperor. Saya akan membahas yang sedang viral ya, karena saat pandemi ini alat sangat perlu lah kalau menurut saya. Namanya ini oximeter ya teman-teman ya. Ini beli saya di marketplace sekitar 150.000 kalau nggak salah dulu. Kayaknya udah hampir setahun saya punya ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sekarang kan lagi pandemi ya, COVID-19. Jadi teman-teman ya minimal punya ini dalam satu rumah lah, satu keluarga gitu ya. Fungsinya ya ntar amit-amit kalau teman-teman ngerasa sesek, batuk pilek, ya walaupun belum tentu COVID, tinggal dicek. Kalau misalkan kadar oksigennya di bawah 90 atau normalnya sih di atas 95 sampai 100. Tapi kalau misalkan di atas 90 sih masih mending. Kan karena saturasi oksigen itu kalau nggak salah bisa berkurang karena ada masalah di pernapasan atau karena penyamah, penyakit asam lambung atau karena stres, banyak pikiran itu juga bisa mempengaruhi kadar oksigen. Jadi stres, banyak pikiran, penyamah juga bisa mempengaruhi. Nggak selamanya sesak nafas atau saturasi oksigen berkurang itu belum tentu corona gitu. Karena sekarang tuh lagi apa-apa tuh kalau gak enak badan tuh khawatir kena COVID gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi sesak, kalau saturasi oksigennya pakai oximeter ini di atas 90 atau di atas 95 ke atas, berarti bukan karena COVID gitu ya. Tapi belum tentu juga kalau di bawah 90 tuh COVID gitu. Terus saya juga beli smartwatch ini. Smartwatch ini juga fungsinya sama. Ada yang bisa mengukur saturasi oksigen sekarang tuh. Awalnya kan smartwatch itu cuma heart rate gitu, buat buat ukur denyut nadi. Nah, sekarang itu rata-rata smartwatch itu yang di atas 500.000 udah ada pengukuran saturasi oksigen. Kenapa saya punya dua? Karena ini juga bukan yang bagus. Yang mereknya bagus itu oximeter itu harganya pasti di atas 500.000 yang bagus. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan akurat ya. Kenapa dua? Jadi khawatir kalau yang ini error, saya pakai yang tangan. Coba ya kita langsung aja ya. Nih, ini kan ada tuh. Nah, coba saya ukur ya di jempol saya. Nah, ini 95. Tunggu 10 detik sih. Atau setengah menit. Nah, 94. Padahal saya kondisi biasa aja. Kadang berbeda-beda. Ini kan di ibu jari. Nih, kita coba di telunjuk sekarang ya. Ini di telunjuk 97. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Nah, kita coba sekarang di tangan sebelah kiri ya. Tuh 99. Akurat apa tidaknya tergantung merek, tergantung kondisi tubuh dan tergantung posisi jari juga mempengaruhi. Kalau saya sih lebih milih, pokoknya kalau misalkan yang kita ambil tuh yang paling tinggi aja. Kalau yang kita ambil coba jari yang lain paling rendah, pasti kita stres, kepikiran. Oksigen kita di bawah 90 misalnya atau di bawah 95 pasti stres. Makanya dicoba di beberapa jari. Ini kayak saya ini 99, denyut nadinya 95, berarti bagus gitu. Kalau di smartwatch ada fitur SpO2 ya. Kita klik SpO2 nya, kita tekan mulai. Nah, ini mengukur.
Kalau sekiranya yang tadi pakai oximeter di jari kita kurang yakin hasilnya, kita merasa sehat gitu, kita pakai yang di ini, yang di smartwatch buat perbandingan aja. Kita pokoknya ambil yang paling tinggi aja nilainya. Tapi kalau emang kita udah coba di dua, yang satu oximeter, yang satu smartwatch, tetap rendah, terus emang kita kurang fit, merasa sesak di bawah 90, lebih baik ya diperiksakan ke puskesmas. Itu sih. Itu 100% berarti bagus. Nah, berarti tadi yang sebelah tangan saya sebelah kanan yang 95 atau 94 di apa? Diabaikan aja gitu. Ini fungsinya sangat penting ya, minimal di satu rumah, misalnya dalam satu rumah ada ayah, ada ibu, atau ada anak, ya minimal punya satu gitu. Syukur-syukur teman-teman dibanding pakai beli jam biasa, lebih baik punya smartwatch ini. Saya juga punya jam tapi jarang dipakai sekarang, pakai smartwatch. Kadang saya juga bawa ke kantor gitu. Ya dicek sehari satu kali gitu kan. Lagi pandemi kayak gini kan, dengar infonya nggak tahu benar nggak tahu enggak kan, corona itu nggak bisa hilang ya, bahkan kita bakal hidup berdampingan gitu kan, dan bakal seperti flu biasa. Jadi kita tuh harus lebih kuat dan harus lebih siap. Yang pasti banyak beribadah, banyak berdoa sama Allah supaya diberikan kesehatan, umur yang panjang, rajin bersedekah gitu. Insya Allah tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Kalau nggak penting-penting banget gak usah keluar gitu kan. Itu sih. Jadi teman-teman bisa beli murah. Kalau ini saya Realme Watch 2 Pro ini waktu itu flash sale beli kurang lebih 800 sampai 900 ribu gitu. Banyak lah merek-merek yang lain. Mungkin kalau merek macam Samsung, Huawei mungkin harganya di atas 1, bahkan ada yang 4 juta, bahkan iWatch ya, iPhone tuh bisa 8 juta 9 juta. Banyak di Tokopedia, tinggal beli aja gitu kan. Jadi kita kalau udah tahu nih, kita misalkan lagi flu atau lagi apa gitu, agak sesek gitu, ternyata saturasi oksigen kita bagus, jadi ya udah nggak usah panik gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi fit tapi saturasi oksigen juga rendah, nah itu juga harus jadi pertanyaan gitu kan. Tapi belum tentu COVID, belum tentu juga masalah paru-paru, bisa dicek aja ke puskesmas gitu kan. Itu aja. Jadi intinya tetap jangan panik ya, tetap minum vitamin ya, sehari dijemur 5 sampai 10 menit, jam 9 sampai jam 10 siang, pagi gitu ya. Di antara range jam itu 5 menit 10 menit, terus makan yang banyak, tidur yang cukup. Jangan lupa berzikir ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi kerja atau lagi nyetir atau lagi bawa motor, tetap dalam hati gitu. Insya Allah gitu, dilindungi sama Allah. Terus kalau misalkan punya masalah juga pasti dikasih jalan keluar, diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, pasti rezekinya lancar. Cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga semoga kita semua diberi kesehatan umur yang panjang. Nah, di sisa umur itu mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal untuk beribadah gitu kan. Itu aja. Karena hidup di dunia itu sementara, kalau di akhirat itu selama-lamanya, dan apapun yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan gitu, pasti ada hisabnya, pasti ada perhitungannya gitu. Cukup sekian, terima kasih. Yang mau like silahkan, yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Semoga jadi amal ibadah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.